Betul, karena semua itu yang ada di ibu kota itu drama dan kompetitor. Betul. Jadi mereka, kamu sahabatku, sayang kamu, I love you, nggak ada, itu bullshit semuanya. Iya, Di ibu kota semuanya bullshit. Di tempatnya Kak Dewi Pesta. Ya Allah, Indonesia. Diinfus baik. Jadi ini aku sekarang lagi di tempatnya Kak Gaby. Jadi Kak Gaby buka usaha, salon, terus warung. Ya apa aja Kak? Sementara itu dulu, tapi ya? next rencana buka bridal juga di sebelah. Bridal sama butik sih di sebelah sih. Insya Allah, mudah-mudahan. Doain aku ya Kak ya, biar Amin. bisa kayak kakak. Harus. Aku anaknya dia. Dari awal aku di Bali diajak ke Jakarta nih Kak Gaby nih, jasanya banyak banget nih. Sekarang udah sukses baby Faye. Udah bisa dilepas dan udah bisa mandiri. Amin. Masih perlu belajar banyak sih dari Kak Gaby. Yang penting yakin aja dulu, yakin. Bismillah. Kalau kita nggak pernah jahat sama orang, kita selalu baik sama orang. Insya Allah rezeki itu datang terus. Insya Allah. Udah makan belum? Udah barusan. Baru mau suruh makan sebelah. Nanti nyoba-nyoba ya. Ini ada, aduh ini sahabatku dari Jemput. Aku di Bali, ini sahabat aku nih, aduh ini baik banget. Aku lagi isi. Lagi mau. Dia lagi hamil. Anak ketiga. Tuyul semua. Jadi aku dari dulu itu barengnya sama dia waktu tinggal di Bali ya Kak ya. Terus akhirnya kenal sama Ayah, dikenalin sama Faye. Setelah kenalan sama Faye, sama Ayah tuh malah jadi udah benar-benar deket banget. Jadi dulu itu waktu belum pindah ke Bali, setiap ke Bali, Ayah kakak mau ke Bali, pasti dia tukang jemput dan dia nggak boleh pulang. Seminggu aku di Bali, seminggu sama aku nggak pulang-pulang ke rumahnya. Jadi nggak aku bolehin pulang sama sekali. Jadi harus ngintil terus sampai akhirnya aku buka usaha pun ya udah aku percayain di sini sama dia gitu. Semangat sorry ya lagi nggak pakai WH. Oh gitu ya. Pengen juga suatu saat punya usaha juga kayak gini. Harus gitu. Karena kan kalau kerja entertainment kan pasti ada batas usianya. Tuh. Karena sebenarnya sih nggak ada batas usia sebenarnya kalau dunia entertain itu, asal kita bisa memaintain. Sorry aku habis infus soalnya. Kalau kita bisa memaintain dan memanage karir kita sendiri gitu loh kan. Cuman kalau misalkan kita mau ngikutin terus-terusan alur aku masih terkenal, aku masih dibutuhkan orang, nggak bakal ada habisnya gitu loh. Betul. Karena kita nggak pernah tahu prediksi besok, lusa atau minggu depan karir kita selesai, kita nggak pernah tahu. Aku juga ngaruh sih karena biasa DJ ya Kak ya. Tiba-tiba pandemi terus biasa dapet duitnya dari DJ, pas klub pada tutup ya ngaruh juga gitu loh, ngaruh juga. Makanya harus usaha. Aku juga buka usaha sebenarnya puter otak gara-gara kemarin pas masuk ke Bali bulan 3 terus lockdown, bener-bener lockdown, airport semuanya tutup dan nggak bisa ngapa-ngapain, nggak ada kegiatan apapun. Otak berpikir selama 2 bulan tuh otak berpikir kita mau punya tabungan berapa miliar, berapa triliun pun kalau misalkan nggak kerja, nggak punya usaha ya bakal habis gitu loh. Emang kita nggak butuh biaya hidup gitu kan, untuk makan, bayar tempat tinggal dan lain-lain gitu. Akhirnya aku berpikir gimana caranya aku punya uang tapi bisa aku putarkan minimal ya, walaupun nggak ada pemasukan yang luar biasa tapi minimal ya uangku bisa muter gitu loh, bisa muter gitu. Dan akhirnya ya udah modal nekat buka usaha, buka salon, akhirnya buka warung makan dan alhamdulillah rame terus. Alhamdulillah. Jadi guys, Kak Gaby itu jualan tahu di depan sana. Terus nama tahunya apa Kak? Aku tahu kamu bencong. Aku tahu. Aku tahu kamu bencong. Tahu kamu bencong. Kenapa ngasih nama itu aku tahu kamu bencong? Sebenarnya mau namanya itu pecelup. Apa? Tahu diri cong gitu kan. Jadi
Makannya itu harus tahu diri, Cang, gitu. Terus ini Kak, kenapa Kakak bikin nama yang aneh-aneh? Sebenarnya namanya Aku Tahu, cuma jargonnya kita bikin Aku Tahu Kamu Bencong dan akhirnya viral. Jadi orang-orang setiap datang ke sini mau beli tahu bencong. Rumah, iya benar. Jadi orang datang tuh mau tak beli tahu bencong sampai nge-DM Kak tahu bencong. Jadi viralnya dan pas dari baru buka sampai sekarang ya, ini benar-benar masuk ranking berapa di GoFood? Ranking 2. Jadi ratingnya itu paling tinggi ya karena laris banget dan benar-benar viral banget gitu. Jadi orang dari kemarin dari manapun, dari Makassar, dari Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dari Tarakan pada datang sini tuh penasaran sama Pesta Warung sama Aku Tahu. Terus sehari itu Kakak bisa jual berapa kotak bungkus tahu? Hari berapa, Pis? 500 sampai 1000. Waduh, banyak juga ya. Terus Paling dikit 500, paling banyak 1000 piece. itu satu kotaknya berapa harganya? Yang isi 10 15.000, yang isi 15 22.500, yang isi 20 30.000. Jadi kalau sehari bisa ngabisin 1000 bungkus, kaliin aja 20.000 misalnya nih, kali 1000 berapa dong? 20 juta ya? Sorry, hitung-hitungan dia. Kalau bener, jualan tahu aja sehari bisa berapa sih? 20 juta kan? Kalau 20.000 kali 1000 20 juta kaliin sebulan berapa itu? Jualan tahu aja guys, duitnya udah gede. Belum lagi salon, belum lagi warungnya. Jadi gila. Jadi kalau misalkan orang itu berpikir dari uang receh tidak bisa menjadi uang besar, itu salah. Karena tanpa 1000 tidak akan jadi 1 juta. Betul sekali. Betul begitu. Jadi jangan berpikir itu harga tahunya per piece 1.500 ya. 1.500. Orang berpikir uang receh gitu. Menu di warung paling murah 3.000 rupiah, paling mahal 20.000 rupiah. Orang berpikir uang receh gitu. Kalau nggak ada uang receh nggak bakal menjadi uang besar. Betul. Tepuk tangan semuanya buat kayak gini. Jadi sekarang itu jangan ikutin apa kata orang, jangan dengerin nyinyiran orang. Yang penting kamu punya tujuan, kamu punya prinsip, insya Allah semuanya yang kamu lakukan, yang kamu jalankan bakal sukses. Sebenarnya kalau kita mau maju itu, ya emang kita harus keluar dari zona nyaman gitu loh. Semuanya bukan sama si V aja, sama mereka pun kayak adik-adikku semuanya pun aku ajarin. Kalau kalian mau sukses, mau maju, ya harus keluar dari zona nyaman gitu. Jangan mau di zona ya udah aku udah nyaman seperti ini. Ya kalau kamu udah nyaman seperti di posisi kamu seperti sekarang ini, ya kamu nggak bakal bisa jadi orang sukses, nggak bakal bisa maju gitu. Jadi harus berani yang melakukan segala sesuatu yang baru, yang ekstrim, yang di luar dari zona nyaman gitu. Kalau emang mau sukses gitu kan. Dan harus terus belajar, jangan mau malu gitu loh. Jangan malu bertanya. Jangan malu bertanya, jangan malu mengaku kalau kamu itu bodoh. Kalau kamu nggak bisa, kalau kamu nggak pinter. Jadi karena segala sesuatu hal itu manusia itu berawalnya dari bodoh, dari nggak bisa apa-apa sama sekali. Tapi kalau kamu punya keinginan untuk sukses, punya keinginan untuk pintar, kamu nggak malu bertanya, kamu nggak malu belajar, kamu tuh bakal bisa jadi orang sukses. Even kamu cuma pendidikan kamu kayak aku nih, aku cuma lulusan SD. Aku cuma lulusan SD, tapi aku bisa di posisi sekarang ini ya belum tentu orang yang mungkin S1, S2 gitu kan yang juga bisa berada di posisiku sekarang gitu loh. Itu kan semua kan karena kita ada kemauan, karena kebanyakan kan orang kan lebih ke gengsinya yang tinggi. Jadi mungkin mereka title mereka tinggi, nggak mau kerjaan yang nggak sesuai sama titlenya atau apa gitu loh. Tapi kalau misalkan kayak aku kan memang dari dulu aku serabutan gitu loh. Mulai dari merantau ke Jakarta itu aku jadi pembantu dulu, jadi tukang cuci dan sebagainya gitu. Aku nggak pernah malu untuk mengakui itu karena aku selalu pengen jadi motivator untuk orang-orang sekitarku gitu loh, supaya memotivasi mereka untuk bisa sukses juga gitu kan. Aku sama siapapun aku nggak pernah pelit ilmu. Kalau misalnya siapa mau bertanya atau mereka nggak bertanya pun aku kasih masukan gitu untuk jadi orang sukses seperti itu. Iya, memang sih kunci utamanya kita harus singkirkan gengsi. Karena kalau kita gengsi, kapan mau kaya ya guys, benar kan? Gitu. Karena kalau hidup di Jakarta sama Bali tuh menurut aku tuh beda banget kan? Beda banget karena aku sempat tinggal di Bali itu sekitar 7 tahunan. Terus aku pindah ke Jakarta itu orang nganggap aku ini orang kampung dari mana sih? Ingat ya kakak yang ngasih tahu aku, dia lu tuh mau ke mall kok pakai kacamata lah, ke orang kampung banget. Nah sebenarnya omongan KGB itu keras ke aku, tapi aku tuh tipe orang yang bukan baperan ya. Jadi aku sama dia kalau jelek aku bilang jelek, kalau dia kelihatan tolol aku bilang tolol.
Jadi kalau aku marah, aku nggak pernah ada sensor sama dia, nggak pernah ada yang kayak nggak enakan, nggak ada, karena aku pengen. Emang didikanku keras ke siapapun, emang kalau aku orang sayang sama orang-orang di sekitarku, pasti aku mendidik mereka untuk keras gitu, jadi keras. Nggak semua orang di sekitar kita itu baik, karena ada orang yang terlihat baik perilakunya sama kita, belum tentu hatinya itu baik sama kita. Betul. Karena semua itu yang ada di ibu kota itu drama dan kompetitor. Betul. Jadi mereka, kamu sahabatku, sayang kamu, I love you, nggak ada, itu bullshit semuanya. Iya, Di ibu kota semuanya bullshit. Nggak ada sahabat di ibu kota itu, nggak ada sahabat, nggak ada teman baik, nggak ada rekan kerja, nggak ada, semua itu kompetitor di Jakarta. Ya, Semua toksik, semua drama. Karena semua pengen seperti orang sekitar mereka gitu. Lihat teman sukses, mereka juga pasti pengen sukses. Lihat teman punya ini, mereka juga pengen punya ini. Cuma di depan itu mereka berdrama gitu loh. Kenapa aku ninggalin Jakarta dan pindah ke Bali? Karena aku pengen lari dari kehidupan toksik itu. Dan alhamdulillah aku pas di Bali, aku enjoy, bener-bener enjoy the moment, enjoy life, bener-bener yang aku setiap hari itu sama teman-teman itu hidup sederhana, kita kemana-mana naik motor, nggak ada gengsi sama sekali. Aku tuh suka ngajak teman-temanku, orang-orang sekitarku tuh untuk jadi orang sukses gitu. Jadi minimal bisa bisa settle lah hidupnya gitu. Kalau misalkan emang kamu nggak bisa jadi orang kaya, minimal hidup kamu settle gitu. Karena kan masing-masing rezeki orang kan beda-beda. Cuma kalau kita bisa settle sama kehidupan kita gitu, ya setidaknya kita nggak numpang hidup sama orang, nggak minta sama orang, kita bisa kerja pakai tangan, pakai kaki kita sendiri, itu udah lebih dari bersyukur. Betul, kalau kita nggak pernah numpang sama orang, terus berjalan berdiri di kaki tangan kita sendiri, kita kayak merasa gentle nih gue loh. Benar. Gitu ya, lebih bangga gitu. Di saat ada orang mau nyinyirin kita pun, ya kenapa? Gue kerja pakai kaki gue sendiri, gue kerja pakai tangan sendiri. Even kamu kerja dalam konotatif gitu ya, dalam hal yang mungkin entah misalkan kamu prostitusi atau apa, ya it's okay. Itu hidup kamu, itu pekerjaan kamu. Di saat ada orang nyinyirin kamu, ya hidup kamu gitu loh. Even kalau misalkan kamu ada problem atau apapun dalam sebuah pekerjaan kamu, ya itu resiko dan konsekuensi dari sebuah pekerjaan. Semua pekerjaan, jangankan pekerjaan yang nggak baik, pekerjaan baik aja ada konsekuensinya, ada resikonya gitu loh. Apalagi pekerjaan yang nggak baik kan, cuma kan balik lagi ke pribadi masing-masing. Terus kira-kira kakak mau diarahin kemana nih? Mau cari jodoh atau gimana? Kan nyari duit terus kan, kalau nggak punya pacar kan juga stres juga kan? Enggak sih. Aku nggak pernah stres. Dalam hidupku itu pasangan itu bukan prioritas utama. Prioritas utama dalam hidupku itu adalah keluarga gitu. Jadi ada atau tidaknya pasangan pun tidak ngerubah hidupku. Ya. Jadi di saat misalkan aku punya pasangan, hidupku nggak bakal berubah juga, tetap gitu-gitu aja gitu, tetap jadi Gaby Vesta juga. Even aku nggak punya pasangan pun tetap jadi Gaby Vesta juga gitu. Jadi ya mau nggak mau ya aku harus fighting untuk diriku sendiri sama keluargaku gitu. Jadi kalau misalkan adanya pasangan itu buat aku sih bonus dari misalkan kerja keras atau penantian atau apa ya. Tapi kalau misalkan ditanya kesepian atau apa, aku nggak pernah ngerasa kesepian, aku nggak pernah ngerasa butuh pasangan dalam hidupku. Jadi aku ngerasa enjoy aja hidupku gitu, apalagi di Bali. Kalau aku stres, aku bisa kabur ke pantai, gratis lagi. Cuma makan bakso udah. Cuma 15.000. 15.000 ngeliat sunset udah tenang gitu. Kalau misalkan stres, anak-anak, yuk sini ngumpul di ruang tamu atau apa di villa, cekak-cekikan ada aja yang kita bahas apa, udah hilang stres. Jadi buat gue pasangan itu bukan prioritas sih. Cuma tujuan hidupku ya memang sekarang aku lagi fokus banget untuk bisnis gitu loh. Karena kan ini kan yang di Bali terus yang di Singkawang juga ini kan lagi tahap renovasi juga gitu kan, yang Vesta Warung di sana. Dan karena aku habis beli ruko, jadi itu nanti dibangun di situ juga. Tapi konsepnya lebih ke cafe karena ada akustiknya juga gitu. Jadi lebih kayak gitu. Terus kayak salon juga cabangnya di sana juga ada gitu. Nanti ada bridal juga. Jadi aku lebih pengen fokus ngembangin usaha aja dulu sih sekarang sih. Iya. Pasangan nanti-nantilah. Asik. Sedatangnya aja. Kalau misalkan emang jodoh ada yang datang, monggo. Kalau misalkan enggak, aku enggak nyari. Yang penting aku happy aja sama hidupku. Yang penting nyari duit dulu lah ya. I love myself.
Aduh guys, jadi aku terharu loh dengan cerita Kak Gaby ya Kak ya. Doain aku semoga bisa seperti Kakak gitu loh. Jadi aku tuh selalu berharap berdoa kalau aku tuh ingin menjadi orang yang baik, bukan sukses ya. Karena kalau orang baik pasti jadi orang sukses. Kalau orang sukses belum tentu jadi orang baik. Begitu. Oke, sekarang aku lagi di Pesta Warung. Pesta Warung. Pesta Warung. Gara-gara bibir di filler, nggak bener jadi ngomongnya. Pesta Warung, guys. Ini Pesta Warung, warungku yang di Bali. Dan alhamdulillah kita buka dari jam 12 siang sampai kadang-kadang jam 4 jam 5 ini udah mau habis loh ya. Jam 4 jam 5 itu kadang udah udah habis. Masak lagi kalau udah habis? Enggak. Kita sekali, karena kan masih new normal, tapi rencana nanti kalau sudah normal kita membuka 24 jam. Waduh mantep. Biasanya kalau udah normal kan orang pulang dugem Iya, pulang tapi datang ke sini. Ini kan kayak daerah bule-bule semua. Oh, daerah rame di sini. Aku mau lihat ini dong Kak, apa menunya? Ini bestseller, nasi bakar sama ikan asam pedasnya bestseller. Itu guys, kalian bisa lihat tuh. Ini nasi bakar, ini ikan asam pedas, ini sambal mangga, ini sambal mangga tepoyak. ini ya? Iya. Oh, oke. Ini sambal mangga, sambal tepoyak. Ini bestseller sih semuanya. Makanya setiap hari ada terus menunya. Ini Kakak yang masak sendiri? Aku sama chefku. Oh, oke. Ini aku tahu nih Kak Gaby dulu waktu bareng sama aku di apartemen, Kakak sering masak ini, Iya, tempoyak. Ini Kakak suka juga bikin ini kan waktu kita ngekos. Sehat-sehat, kalian pokoknya harus tetap fighting di ibu kota. Yang apapun yang terjadi, be yourself. Wanita strong guys.